Wong Jawa dhisik, Pak. Niki wonten kitab namanya kitab Kauniyah. Sing kitab iku mesti terjadi. Ngomong A mesti terjadi A. Jadi kitab di dalam isinya kitab itu nggak ada yang bohong sama sekali. Kitab Kauniyah itu gitu. Makanya kalau Duriyah Rasul asli iku mboten enten, tidak ada yang ngaku-ngaku aku duriyahnya Rasul. Mboten. Nah terus pertanyaannya, lah yang suka ngaku-ngaku itu siapa? Mohon maaf loh Pak ya. Bahasa kitab itu menjelaskan asli itu bukan, justru itu harus dicurigai karena di balik ucapannya itu pasti ada maksud tertentu. Dengan situasi yang seperti ini kita tidak ingin Pak akan terjadi seperti tahun 65. Ojo sampai terjadi 56 apa 56 nggih 56 ojo sampai terjadi antara pribumi sama pribumi ikut tukaran sampai pertumpahan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih dipertemukan Allah dalam satu majelis ngaji bareng tentang masalah njogo ati, bagaimana sisa umur kehidupan kita di dunia ini semakin lama semakin baik hubungan terhadap Allah, juga hubungan terhadap sesama manusia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk materi malam hari ini kita akan membahas tentang hati diperintahkan lebih hati-hati ketika mensikapi datangnya pujaan masyarakat. Masyarakat memuja kita itu berbagai macam faktor alasan. Ada kalanya dikarenakan ilmu, kita menjadi orang alim misalkan, atau karena harta, kita dijadikan Allah orang kaya dan bisa dermawan, membantu sesama manusia. Bisa jadi faktornya karena jenengan kali kula punya nasab, sing nasab niki miturut umat Islam bapak mbae termasuk orang-orang yang pada saat masanya itu juga dihormati. Berbagai macam faktor masyarakat itu memuja kita, dan juga terkadang karena kepimpinan kita di tengah masyarakat akhirnya dianggap arif, bijaksana. Lah, masyarakat memberikan acungan jempol atau langsung menghadap jenengan, sifatnya adalah memuja jenengan,
jenengan iki harus berhati-hati. Yang ku maksud hati jenengan harus waspada. Bukan persoalannya masyarakat itu salah, mboten. Yang ku maksud ini hati kita senang dipuja masyarakat itu, hati akan menjadikan hati jenengan iki lupa pada Allah. Orang kalau hatinya gila dengan pujaan panggung masyarakat, hati itu pasti Pak akan lalai pada Allah. Yang ku maksud lalai di sini nggak ada satu kesadaran hati kita itu siapa yang menjadikan masyarakat itu memuliakan, menghormati, memuja panjenengan. Hati kita nggak sadar kalau semuanya itu, pergerakan itu sumbernya dari Allah. Oleh sebab karena hati kita memandang pujaan masyarakat, tidak mau memandang siapa di balik itu semuanya. Ini tidak akan menjadikan tambah baiknya hati kita pada Allah, justru malah tambah jauh hati kita pada Allah. Tidak menjadikan tambah sadarnya hati kita bahwasanya segala hal apapun yang muncul dan timbul terhadap seluruh makhluk itu bersumber dari Allah, akan tetapi kita malah mempunyai iktikad dan keimanan kalau sumbernya itu dari makhluk. Ini yang saya katakan sebagai hati yang lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhdar, ngati-ngati yo sira midhatal mustama'i ing pujaane piro-piro masyarakat. Annasu fi hadil hayati al istimaiyati utawi manungso yang hidup di dunia sosial ini iku yattakhiduna podo ndolei mencari soponas turukon ing piro-piro dalan mukhtalifatan kang beda-beda likayah sulu krono arai ngasilake soponas ala makanati ing atasi kedudukan indan nasi ing dalem sandinge menungso. Di dalam kehidupan sosial ini Bapak Ibu, kita sebagai manusia pada umumnya akan mencari satu jalan, yang jalan itu akan mendatangkan satu kedudukan, yang tujuannya itu ketika kita mendapatkan kedudukan di mata manusia itu pasti kita akan dikelilingi oleh pujaan, entah kedudukan karena harta, karena ilmu, karena jabatan, atau yang lainnya. Ini umum. Pada umumnya kita manusia itu mencari itu kebanyakan. Tapi jangan anggap semua, kebanyakan. Sebab enak lho Pak Bu, ketika saat dihormati, dipuja orang lain enak, miturut kepentingan nafsu.
Tapi kita kalau nggak sadar loh ya, akan menjadikan hati kita tambah jauh pada Allah. Kalau nggak sadar, kalau sadar tidak apa-apa, artinya tidak pengaruh. Justru inilah petunjuk baginda Rasul seperti itu. Contoh baginda Rasul niku nek ketika diceritakan dalam satu hadis, beliau itu selalu rapi. Istilah zaman sekarang, kemana-mana itu bawa sisir rapi, bajunya juga begitu rapi. Lah, ini karena beliau hatinya tidak mudah untuk tersilau oleh pujaan-pujaan masyarakat, mboten. Padahal beliau ini statusnya seorang nabi dan rasul, paling dur lah, paling dur. Beliau juga dipanggil seorang nabi, juga seorang rasul, dan punya umat seluruh dunia ini. Tapi mengapa beliau tidak terkesima oleh pujaan-pujaan umatnya, sehingga hati beliau tidak tambah jauh dari Allah, justru malah tambah dekat? Alasan cuma satu, karena beliau hatinya selalu sadar di balik umat memuja beliau itu ada Allah, dan beliau hatinya sambung terus terhadap Allahnya. Inilah alasan mengapa beliau tidak terkesima di dalam pujaan umat. Faminhum mongko iku setengah saking menungso, man utawi ana wong yatlubuha kang mencari dolei sapa man ha ing derajat mang utawa makanah kedudukan bil mali dengan sebab karena bondo dunya, bondone kathah alias sugih, tonggo utang gak oleh nyaur, tonggo kesusahan dibantu. Masyarakat iki duwe acara, punya acara, tanpa diparani beliau malah marani, mendatangi dan membantu acara itu biar sukses. Loh, niki pandangan menungso sae bagus niki. Pasti masyarakat yang pernah dibantu akan menghormati, memuliakan. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Walaupun beliau tidak ada maksud dan tujuan lain olehnya beliau membantu, tetap harus waspada. Wa minhum man yatlubuha bil mansib. Ada orang yang mencari kedudukan itu disebabkan karena lewat jabatan. Jabatane dadi kades, tokoh masyarakat. Ngapunten, wis mesti dihormati wargane. Apa maneh Pak Kades iku ringan tangan, ya ora tahu, tidak pernah bermain uang negara. Beliau serap sesuai dengan program-programnya, alias gak pernah korupsi. Justru beliau membantu masyarakat dalam keadaan kesusahan. Loh, mesti warga niku Pak akan menghormati panjenengan, akan menaruh di atas kepala panjenengan kali kula. Sehingga apa yang muncul? Pujaan terhadap kita sebagai kepala desa. Lengunu ya harus hati-hati. Jenengan harus hati-hati. Au bin nasabi, bahkan kadang-kadang kedudukan
pujaan masyarakat itu disebabkan karena jenengan punya nasab keturunan wali songo, misalnya keturunan nabi. Loh, masyarakat umat Islam khususnya sama muja, garis keturunannya itu fik, nggak abal-abal ya, seperti apa yang mereka banyak ngaku-ngaku itu. Nek asli niku mboten atik ngaku Pak, diem. Mohon maaf kalau punya keturunan baik, contohnya dzurriyyah Rasul misalnya, mboten mungkin ngaku-ngaku di mata masyarakat. Kalau ngaku-ngaku justru itu tandane bukan. Contoh ngeten mawon. Wong Jawa dhisik Pak. Niki wonten kitab namanya kitab Kauniyah. Sing kitab iku mesti terjadi. Ngomong A mesti terjadi A. Jadi kitab di dalam isinya kitab itu nggak ada yang bohong sama sekali. Ngeten. Salah satu di dalamnya itu mengatakan dzurriyyah. Umpama Pak, jenengan iki metik buah mangga gadung lah katakan. Apa mungkin buah gadung itu sampai petik dari pohon kates? Kan gak mungkin Pak, gak mungkin. Jadi buah niki tadi istilah dzurriyyah kita. Lah pohonnya itu istilah Kanjeng Nabi utawa bapak mbah buyut sampean kali kula. Gak mungkin buah mangga gadung itu ngomong aku putrane pohon gadung, mboten Pak. Diem. Masyarakat sendiri yang menilai. Masyarakat akan tahu itu pohon itu adalah buah gadung ketika masyarakat sudah merasakan memakan buahnya itu. Oh iya iki pohon gadung. Padahal si gadung buahnya nggak pernah ngaku-ngaku aku gadung, aku anaknya pohon gadung, nggak pernah. Kitab Kauniyah itu gitu. Makanya kalau dzurriyyah Rasul asli iku mboten enten, tidak ada yang ngaku-ngaku aku dzurriyyahnya Rasul. Mboten. Nah terus pertanyaannya, lah yang suka ngaku-ngaku itu siapa? Mohon maaf loh Pak ya. Bahasa kitab itu menjelaskan asli itu bukan, justru itu harus dicurigai karena di balik ucapannya itu pasti ada maksud tertentu. Sebab kalau memang dzurriyyah Rasul itu hatinya mesti bertauhid. Orang kalau bertauhid Pak pasti nggak mengharapkan pujaan masyarakat, apalagi gila dengan pujaan, apalagi minta bantuan. Mboten enten. Beliau-beliau itu sifatnya hatinya atas selalu qanaah. Qanaah niku napa? Nrimo apa sing dadi ketetapane Allah, nrimo ing pandum Pak. Nrimo ing pandum. Misale ning keluarga iku sagete mangkane iwak asin, lauk pauknya, terus sambal korek, terus sayurnya itu sayur nika lho Pak, sayur pohon kaspe. Wis sederhana lah. Beliau itu nggak mungkin akan mencari lebih dari itu. Mboten mungkin. Adanya itu pada hari ini ya beliau nikmati. Besoknya kadang-kadang dikasih Allah lebih apa? Lebih dari ikan asin, mungkin tahu tempe. Lu beliau terima. Rumah pun juga begitu. Nggak harus memiliki rumah panggung ya toh, atau
bertingkat mewah, tidak Pak. Itulah namanya qanaah, apa adanya. Misalkan ada lebihnya, ada orang yang membutuhkan, mesti beliau bantu kalau ada. Kalau enggak ada, yuk minta maaf. Biasanya beliau gitu. Beliau mesti seperti itu. Mboten sing ndawir-ndawir ngaku-ngaku niku senes. Mula masyarakat Indonesia khususnya harus dibekali tentang tauhid, sehingga tahu mana sebenarnya yang disebut al-haq, mana sebetulnya yang disebut al-batil. Oleh karena masyarakat ini tidak dimodali, tidak dididik dengan ilmu tauhid, maka jangan salahkan orang-orang Indonesia pribumi terus ketipu. Ya kitalah sebagai ulama sing kurang pecus, mohon maaf, sing kurang pecus, kurang peka, kurang tanggap membaca keadaan hati masyarakat, sehingga pada saat itu ilmu tauhid ini terkesan ditutup-tutupi, boten digelar. Ini lho Pak, makanya jangan disalahkan dulu masyarakat, umat jangan disalahkan dulu. Ayo kita evaluasi sebagai ulama, misalkan evaluasi diri kita masing-masing. Apa sebabnya? Ternyata satu sisi boleh kami sebut karena kita sebagai pemimpin, karena kita sebagai imam kurang becus, artinya kurang bisa membaca keadaan hati masyarakat. Yang jelas saya bicara fakta apa adanya, ilmu tentang tauhid, pengesaan pada Allah untuk mendekatkan pada Allah enggak begitu dijelaskan di tengah masyarakat, sehingga masyarakat hanya kita cekoi, hanya kita doktrin dengan ilmu-ilmu yang sifatnya kulit atau hanya ilmu syariat saja. Ya ini jadinya. Oleh sebab itu, mohon maaf, dengan situasi yang seperti ini kita tidak ingin Pak akan terjadi seperti tahun 65. Ojo sampah terjadi 56 apa 56 nggih 56 ojo sampah terjadi antara pribumi sama pribumi ikut tukaran, sampai pertumpahan darah, ojo sampah. Tapi jikalau Allah menghendaki, bisa apa kita? Akhirnya disebut sejarah terulang kembali. Pun kita lanjut. Mengapa kita itu disuruh untuk berhati-hati di balik pujaan itu semuanya, padahal satahliku mongko bakali rusak Pak. Apa jabatan atau kedudukan tersebut yauman ing dalem siji dina. Kedudukan yang kusebut di atas tadi suatu saat pasti berpisah, suatu saat rusak. Rusak itu musnah. Oke, kita yang tidak meninggalkan, pasti suatu saat kita ditinggalkan seiring berjalannya waktu. Kalau kita meninggalkan itu pasti, karena kita nggak mungkin hidup selama-lamanya di dunia. Akan tetapi banyak manusia li'annahum la yas'uruna annaha mamsatun minasyaiton fi qulubihim. Banyak di antara kita sebagai manusia tidak sadar sesungguhnya
senang hati dengan pujaan masyarakat, itu adalah bisikan nafsu atau syaitan di dalam hati kita. Bersumber dari kita mempunyai keinginan supaya dipuja masyarakat. Akhirnya kita mencari kedudukan tersebut. Dalam hal ini kita tidak sadar, Pak. Mulai dari keinginan untuk mendapatkan kedudukan sampai keinginan dipuja masyarakat, kita nggak sadar kalau itu bisikan nafsu dalam hati kita. Didorong, Pak, hati kita untuk mencari itu, untuk senang dengan itu, sehingga kalau ini dibiarkan dalam hati kita, fayadunnuna annaha daimatun, otomatis hati kita akan menyangka bahwasanya pujaan masyarakat itu menyenangkan, pujaan masyarakat itu adalah kekal. Itu pasti, Pak. Satu sisi kita nggak sadar kalau semua ini suatu saat akan hancur. Yang kedua, kita nggak sadar kalau itu bisikan nafsu. Yang ketiga, terakhir, kita akan meyakini bahwasanya kedudukan itu bersifatkan kekal, menyenangkan. Inilah Allah katakan di dalam surat An-Nas, alladina hum Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi utawi setan utawa nafsu iku yuwaswisu bisi dorong hati kita fi sudurin nas, di dalam beberapa hatinya manusia didorong, Pak, supaya dia itu mendapatkan kedudukan. Lah niki kadang-kadang wonten sing hasil, ada yang enggak. Istilah kula, dorongan di dalam hati saya supaya mendapatkan kedudukan, nyalonkanlah saya menjadi kepala desa. Contoh Pak, bermodal apapun, sing penting saya itu mendapatkan kedudukan itu. Biar kalah uang, sing penting menang kedudukan. Itu prinsip saya. Contoh mawon. Akhirnya tatkala rival saya itu mengeluarkan uang kepada masyarakat 100, saya kasih 150. Begitu terus. Jikalau saya ini sukses menang, apa yang dalam pikiran saya, apa yang harus kulakukan langkah pertama? Jenengan gak ngerti. Hanya satu, Pak, mengembalikan modal saya. Dengan cara apa? Macam-macam. Istilah bahasa orang Indonesia, khususnya orang Jawa, sumber pendapatan saya untuk mengembalikan modal, pertama, bisa jadi dari bengkok. Tahu bengkok? Bengkok itu ganjaran. Dihitung bengkoknya itu 1 tahun laku berapa? Dihitung, saya hitung, Pak. Wah, iki kalau njagakno bengkok gak balik-balik. Ya nek umurku panjang. Ya kalau tidak di tengah jalan itu ada kendala, saya akhirnya jatuh. Intinya selekas mungkin, secepat mungkin, wajib modal itu kami kembalikan.
Terlepas modal itu saya uang sendiri atau hutang, mesti hitung-hitungan saya harus lekas kembali. Bapak Ibu, andai kata saya tidak ada sumber lain, pasti saya akan menoleh, pasti lupa ini, akan menoleh apa? Tempat basah saya. Apa tempat basah saya? Nyun sewu Pak, untuk masa kita jadi kepala desa, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat terhadap kita bermacam-macam. Ada dari istilah dana desa, niki kisaran 1 miliar. Loh, 1 miliar tergantung progres kita, program kita dalam 1 tahun ini menggarap proyek itu berapa titik, jumlahnya berapa, itu dihitung. Wis taruh ajalah 1 miliar, 1 miliar ketemu 10 titik misalkan. Mohon maaf, ini proyek Pak, proyek yang langsung ditangani pimpinan, yaitu kepala desa. Bab masalah proyek suka-suka saya, suka-suka saya. Intinya uang ini kan uang masyarakat, uang masyarakat. Pentasarufannya atau penyerapannya itu wajib 100% terhadap masyarakat. Berhubung masyarakat tadi sudah mengambil uangnya itu lewat dana sogokan saya untuk jadi kepala desa, yo jok muring-muring masyarakat nek iki aku bermain dalam proyek. Jenengan sudah berani menerima uang, berarti jenengan gak sadar nek uang sing sampean trimo itu uang panjenengan sendiri. Cuman cara mengelola mumete iku sampean gak tahu. Saiki ngeten Pak, kita manusia ingin berjualan, modal 100.000, kepingin boten sampean iku mau barang yang kita jual itu menjadi 50, kan berkurang 50. Gak ada teori seperti itu Pak. Mohon maaf, saya tidak menyindir siapapun, boten. Saya lebih baik menyindir saya sendiri. Saya tidak menyebut inisial orang, saya menyebut inisial saya sendiri. Contohnya saya, gak mungkin Pak, aku jualan misalnya jualan ikan tahu modal 100, aku gak ingin. Niki mboten mungkin, saya itu modal saya tidak ingin kembali, justru yang ingin ku dapatkan di atas 100. Loh, niki logika Pak. Sehingga jenengan ketika menerima uang itu, mohon maaf, sebetulnya uang jenengan, tapi kan secara tidak langsung. Secara enggak langsung. Kalau mungkin secara langsung, ya gak mau lah Pak jenengan. Akhirnya apa saya? Saya bermain dalam proyek Pak. Katakan 1 titik ini menghabiskan anggaran 100 juta. Saya bisanya gak ketoro ngambil, itu lewat mana? Macam-macam Pak. Melihat proyeknya. Kalau proyek pengurukan, berarti aku bermain dalam sertu. Loh, sampe nek kurang cetha takok lurah Bergowo niki. Cetha carane. Urusan administrasi Pak, kami setiap tahun itu istilah itu diperiksa oleh instansi pemerintahan, inspektorat langsung. Gampang Pak,
administrasi, alat bukti sesuai, beres. Beres. Jikalau ada temuan, gampang Pak. Gampang sekali bagi saya, wong saya ahlinya, ahli korupsi. Oke, kalau itu proyeknya bangunan, saya bermain lewat koralnya, lewat semennya. Loh, ini uang sampean. Sing sampean terima biyen niku lho. Makane nyuwun sewu. Nek jenengan wonten pemilihan kepala desa, milio wong sing gak gelem dipilih. Angel to Pak niki. Milio wong sing gak bermodal, wong sing gak maringi. Saya sadari iki mboten masuk logika. Mboten masuk logika, Pak. Saya bukan gembosi mboten. Saya berkata kitab kauniyah, kitab sing mesti seperti ini. Jadi kitab ini ku mboten main-main. Misalnya jenengan kapan sedone, kitab ini sudah ngomong mesti tanggal ini, mesti bulan ini, mesti tahun ini. Namanya kauniyah. Sampeyan padosi kitab kauniyah. Ning tuku-tuku nek gak ketemu sampeyan takok ula. Sampeyan padosi dhisik. Kitab kauniyah. Jenengan nek mboten saged melajari, wong tulisane iku ngeten ya Pak. Tulisane lho sampeyan tak dodono. Nyuwun sewu. Nek saged maca berarti sampeyan padosi kitabe iku. Napa artine niki? Bingung toh? Wis, iki mendung, iki udan, mendungi terus-menerus akhirnya dadi banjir. Kayak Sumatera niku, sebabnya apa? Sebabnya hutane gunduli. Nek wis kayak ngono akhirnya ada terjadi erosi. Setelah erosi terjadi saat itu banjir, korbane sinten? Sebetulnya PT dan pengusahanya paham nanti pasti akan terjadi erosi. Gak mungkin dia berdomisili di situ. Artinya gak mungkin dia menetap di sekitar itu. Dia cari tempat yang aman. Masyarakat umum sing dadi korban. Nah, itu pasti Pak itu. Ya ngoten niku nggih wonten sing langsung Arabe Pak. Wis sampean padosi dhisik kitabe. Nek ketemu ya wis sampean waos, nek sampean mboten saged maos ya saged mengki saged tangklet kula dijekno mriku ngoten. Pun jadi ketika saat sudah kembali modal saya, ya sudah selesai, tinggal cari badine Pak kula. Lah ini kalau saya sukses, kalau tidak sukses Pak, ini ki jenenge nyonyor. Wis gak sukses, utang banyak, waduh wis mesti kehidupan saya nekatan. Kadang wonten sing stres lho Pak ngeten iki. Gak wani mulih. Ana omah gak wani metu. Satu kadung nyandang isin, loro kadung nyandang utange akeh. Lah wis akhirnya nopo dengan modal 10.000 berangkat ke pasar beli tampar. Lah niki malah justru bahaya niki. Pun lakinnahum
niku wau sing di depan kan bab masalah kedudukan sing gak kekal yang suatu saat pasti kita tinggalkan. Lakinnahum lan tetapi ini sak temene ono kedudukan menungso la yadruna kang ora ngerti sapa menungso tentang kedudukan annahunaka ing sak temene annahunaka martabatan ing sak temene mengkene kedudukan iku khalidatun kang kekal indallahi ing ngersani Gusti Allah. Akan tetapi manusia itu banyak yang tidak menyadari bahwasanya ada kedudukan sing kekal di mata Allah. Apa kedudukan yang dimaksud yang kekal? Wahia utawi martabatan khalidatun iku at-taqwa, takwa. Takwa iki Pak. Allah ngendika dalam satu ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene pangkat sing paling dhuwur lan kekal yaitu takwa. Lah takwa ini Pak, Allah akan memberikan pangkat ini terhadap hambanya disebabkan 3 hal. Dia berilmu, loro beramal, telu terus menerus alias istiqomah. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mendidik hati kita. Masalah takwa itu ada hubungannya dengan hati atau ruh. Mendidik hati kita untuk bisa mengesahkan Tuhan, supaya bisa mendekat dan bertemu Tuhan. Itulah yang kumaksud ilmu tauhid. Nomor 2, takwa ini akan jenengan dapatkan dari Allah apabila jenengan iki melaksanakan, mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lah mempraktekkan ilmu itu sederhana. Apa? Nrimo ing pandum atau qanaah. Ini yang dzurriyyah Rasulullah lakukan. Ingat, qanaah itu tidak akan bisa terjadi dalam hati kita manakala kita tidak paham tentang maksud hadis Rasul la haula wala quwata illa billah, atau firman Allah di dalam surah Al-A'raf 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sifat kita sebagai makhluk Pak tidak punya daya upaya keadaan apapun untuk melakukan perbuatan yang baik, contoh sholat, bantu orang, nggak punya. Wala quwata, dan tidak punya sifat kekuatan untuk mencegah perkara yang jelek. Semua ini bisa terjadi, artinya bisa terjadi jenengan seakan-akan bisa melakukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang jelek. Semua itu bisa terjadi semata-mata illa bil sumber dari Allah. Qur'ane utawi Gusti Allah yang menjadikan kita semua wa ma ta'malun, dan apapun yang terjadi pada diri kita, mulai dari tumbuhnya rambut, napas keluar masuk, mata bisa melihat, mata bisa tidur, mata bisa bangun, telinga bisa mendengar, lesan bisa berucap, apapun
semua itu ada sang penggerak. Artinya kita sadar kalau semua itu tidak bersumber dari diri kita sebagai makhluk, tapi semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kalau kesadaran yang seperti ini sudah menancap di dalam hati sampean kali kula, bahwasanya semua gerak makhluk iku sing gerakno Allah, baru jenengan saged ning ati iku muncul buah sifat namanya qanaah, nrimo ing pandum. Kadang-kadang Pak, kita punya anak perempuan sudah umur 25, 28 belum purun nikah, bingung wong tua. Bingung. Mengapa kita harus bingung? Karena kita nggak nyadari tentang la haula wala quwata illa billah. Semua itu karena Allah. Ngoten niku napa? Debat nang anake. Anake diseneni. Kuwi lho nduk, ya apa sih? Kok mboten nikah-nikah? Padahal akeh sing ngenteni Pak antri. Kok sik gak gelem nyapa sih? Pak, ngesakno anak nek sampean genek ngoten. Akhirnya hubungan kita sebagai orang tua sama anak renggang. Diseneni terus. Seneni terus. Ngoten niku biasanya sampean lari kemana? Dukun. Ayo ngomong. Iki kebiasaan kita. Lari nanggone sing yang katanya orang pintar. Ngeten. Waalaikumsalam. Oh ibu, wonten apa? Tolong barangkali anakku ada yang nyumpet. Mesti mikirin ngoten. Wes iman iki tambah rusak Pak. Tambah rusak sampean kali kula niki. Lah terus langkah yang benar bagaimana? Ngapunten, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wis merapato ati sampai niku dateng Allah. Karena yang memutuskan, yang membikin suasana yang seperti itu cuman Allah. Merapato. Gak usah sampean nggawa gula kopi. Mesti jenengan betok sandingan lho. Nek gak nggawa nggih mboten wani. Lah ngoten nggih Bu nggih. Lho estu. Masalahe napa? Kula pelakune langsung pernah ngalami yoan. Jadi wonten tiang matur, ya masalah kuwi. Kula saged ngomong ngeten iki pengalaman. Ngomong ngeten, Gus, barangkali wonten sing buntu, tolong delokno. Lah ngeten ta? Kula langsung jawab, aku bukan ahline pendelok. Keliru sampean mrene iku. Nggih kula seneni. Nek umpami jenengan mriki nyuwun donga sekirane yuga sampean iki Gusti Allah lekas nekakno jodone, monggo. Tapi nek dikongkon kula sampean seret dalam iman ono sing nyumpet-nyumpet, sorry. Sumpah walaupun gula kopi sampean sak karung tetap aku gak dukung. Mboten dukung. Tambah rusak iman nek umpama nyun sewu dukune mbosen diluk titik kewetok kasape. Iya kuwi disumpet tau duwe pacar arek kono ngene sih. Nggih, iya. Wis. Berhubung dukune gak iso ndelok Allah, akhirnya imane nang makhluk. Ngene iki Pak, sampean gak tambah bener iman sampean, tambah rusak. Iman sampean datang Allah terpengaruh dengan kotoran ilat-ilat yang seperti ini, tambah jauh kita nanti datang Allah. Nek miturut surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 tadi yang kusebut,
merapato nang Gusti Allah ben dukune gak payu. Loh, langsung nang Allah iku setiap saat dan waktu itu ada diri panjenengan. Matura Gusti wis cara jero ati ae. Kula sebagai wong tua kagungan putra punya anak sing saat saiki kula tari-tari tidak mau nikah. Kula suwun jenengan ndang nekakno jodoh kula. Ning ati mawon ya. Engko Gusti Allah jawab ya apa? Nek omong aku gak bener, tabu ana sandal. Sampeyan didukani. Ngene oleh dukani. Kuwi kawulaku iki awakmu iku sing ngatur aku apa aku ngatur awakmu? Diseneni ngoten. Diseneni ngoten. Wis ta nganuta. Nrimo ing pandum. Engko ana waktune tak tekakno. Nek jenengan iki atine bertauhid, Pak. Mboten mangkel. Waktu diseneni Gusti Allah ngoten mboten mangkel. Karena apa? Satu dasare jenengan kali kula nyadari kalau kita itu laksana wayang kulit dalangi Gusti Allah, artinya kita nggak iso opo-opo, iso ya apa-apa sebab diopo-opo no Gusti Allah. Lho ngoten niki. Nomor 2, jenengan nyadari situasi pada anak kita yang seperti itu ya juga karena Allah dan Allah punya maksud. Ndelalah Bu, Pak, ditekakno tenan dari apa yang dia harapkan. Istilah atine cocok, imane cocok, justru nyeret juga sampean iman yang sebenarnya, walaupun dohire gak patek cocok, dohire pas-pasan, sing didahar pas-pasan. Is Rasulullah iku ngoten Pak memangnya. Tapi beliau justru dengan keadaan pas-pasan itulah hati beliau selalu tenang, damai. Mengapa dia tenang? Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Karena hatinya selalu sadar dan berzikir semua datangnya dari Allah. Oh nyuwante Pak urip sing kaya ngeten wis jan urip songo. Nek purun lho ya, nek purun kados ngoten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, barulah kalau jenengan sudah sering-sering ati eling nang Gusti Allah bakal menyematkan titel atau derajat takwa, akhirnya jenengan saged ngetrapno qanaah, sifat qanaah nrimo ing pandum. Tapi sebaliknya jikalau jenengan tidak mau melaksanakan ilmu amal istiqomah, justru jenengan iki hati kita akan dikendalikan oleh nafsu, akhirnya kita terjebak di dalam penjarane hawa nafsu, yaitu kesenangan-kesenangan dunia yang harus kita harapkan selalu. Kalau seperti ini, Allah yaqulu khalid dawuh sapa Allah fi suratil Hadid, ing dalam surat Hadid ayat 20. Rupane dawuh wamal hayatud dunya, ora ana utawi kehidupan kesenangan dunya iku illa mataul gurur, kejaba kesenangan itu menipu panjenengan, memperdaya kita. Akhirnya hati kita semakin jauh pada Allah. Waman fariha utawi sapane wong iku fariha seneng sapa man bimadkhinasi kelawan seneng pujaan masyarakat, lahu maring man ya faqat fataha, mongko temen-temen buka sapa man lis syaitani maring setan buka apa torikon ing dalan ila qalbihi, supaya setan iku mlebu menyang atine wong kuwi sing tujuane setan liufsida krana arahe ngrusak sapa setan imanahu
ing imane eman wong iku. Barang siapa yang hatinya suka dipuja orang sebab macam-macam, maka orang itu sama halnya membuka pintu hatinya supaya setan masuk. Yang tujuan setan masuk dalam hati kita untuk merusak iman sampean. Yang asalnya imani kepada Allah, sekarang imani terhadap selain Allah, yaitu sing kula sebut makhluk. Contoh kita punya masalah dengan bank, Pak. Umum ngoten niku. Bank akan nagih kita kalau sudah jatuh tempo. Minimal tiap bulan sebelum jatuh tempo di WA, Bu, Pak, mpun lali, mpun kesupen, tanggal 30 terakhir nyicil. Lah ngoten nggih? Jelas. Mayoritas kita kebanyakan terlibat di dalamnya. Sebab katane arek Jawa, urip nek gak utang kurang semangat. Akhirnya padahal ono utang wis ngoten. Akhirnya jaminan kita adalah sertifikat rumah, sertifikat mobil atau kendaraan yang lain. Udah masuk. Nanti kalau kita tidak bisa 1 bulan, menyicil 2 bulan, ditegur agak keras, jenengan ada surat panggilan. Wis penake piye, diplang ngopo ditutup 2 bulan iki. Estu nyuwun sewu, mohon maaf. Lah ngoten nggih? Ya mesti ae. Sebab kita kalau wajib utang berarti juga kewajibannya nyaur, mengembalikan. Sampai 3 bulan wis prosesi mediasi. Diplang apa enggak niki? Nek pancen diplang ono prosesi ning nggone koran niku Pak ya, lelang dan lain sebagainya. Niku pusing sampean kali kula. Pasti pusing, Pak. Pada akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetangga kita dengar atau keluarga kita, Son, kuwi kok gelek-gelek ngalor ngidul nggawa map iki nanti. Kok aku gelek ana petugas pakaian seragam. Iku aku tahu iku bank. Ana apa? Ngapunten Pak D, kula niki ajenge diplang, dilelang griya kula. Lah mung kok turun ndi? Duka Pak D, anak bojo mungkin tak turokno kuburan. Wis. Akhirnya Pak D berhubung ada, Pak. Piro sih utange? Anu mboten kathah, kranten mboten wonten, ya apa malih. Karena tidak ada, namung 3 juta per bulan. Lah terus sudah nunggak berapa bulan? Empun 1 bulan. Ya wis hitungen 3 ping 4 pinten Bu? 12 juta. Pak D langsung nyeluk yugane sing pertama. Diedi nyo jugono duit kotak mang 12. Gelo Pak Likmu iki lho. Ngoten niku jenengan terima kasih nih ati teng sinten? Pak D. Pak D matur suwun ya wis sembah-sembah nggih. Tidak cukup hanya dengkule, bahkan kakinya diambung. Ingat, jangan pernah kau itu bersalaman mencium terhadap siapapun, termasuk gurumu, termasuk orang tuamu yang melebihi batas. Hati-hati loh Pak, hati-hati. Mana batasnya? Nyun sewu Pak ya, kalau saya jujur-jujuran ngomong, jenengan nek sampak wani ngambung dengkul apa maneh sikil, itu melampaui batas. Kalau hanya tangan itu masih toleransi, tapi nek sampak dengkule sikile, waduh,
Niki Rasulullah melarang. Yang lebih parah lagi, jasad sampai ngambung tangan, ruhannya sampai beriman terhadap makhluknya yang mulia, terhadap makhluknya yang membantu. Ini lebih parah. Lah terus yuk nopo? Ngeten. Sosial oke, kita jaga, hablum minan nas. Bahasa hati, bahasa lesan, Pak D matur suwun, minimal lah sampai salaman ngambung tangan, wis batasnya ada di situ. Tapi hati sampean harus bisa memandang, menyaksikan di balik Pak D itu ada Allah. Di balik Pak D ada hidup. Hati sampean harus menyaksikan atau bersaksi, memandang, melihat Allahnya. Akhirnya hati sampean hanya beriman pada Allah. Inilah yang diharapkan oleh Rasulullah, menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Artinya apa? Jasad kita punya mata, Pak. Ini Allah perintahkan untuk melihat, menyaksikan sesama makhluk. Disebut hablum minan nas. Ruhaniyah hati kita punya mata, Pak. Namanya ainul basirah. Wajib hanya untuk Allah saja, menyaksikan Allah. Makanya syahadatnya kan gini, asyhadu alla ilaha illallah. Mengapa harus ada ilah? Loh, ini gila. Ini menunjukkan tidak boleh selain Allah. Berhubung hati kita sebagai manusia ada hijab, tutupi hati, akhirnya tidak bisa melihat Allah alias gelap. Apa tutupnya? Termasuk keinginan saya bersukaria dipuja masyarakat. Yang ngeten niki nek ngaji tasawuf. Nggih ngeten niki ya, beginilah kalau kita ngaji tentang hati. Langsung hubungannya pada Allah. Terus kapan? Kalau tidak mulai saat ini kita akan menggali pengertian tentang masalah hati kepada Allah. Satu sisi padahal umur kita semakin lama semakin berkurang, Pak, alias mendekati kematian. Nek wis mati, jikalau hati kita masih ada hijab penghalang terhadap Allah, bagaimana Allah katakan di dalam surah Az-Zumar ayat 54, kita tidak akan dapat pertolongan Allah ruhaniyah ini. Terus bagaimana Allah berbicara atau mengingatkan kita dalam surat Al-Isra ayat 72, di dalam alam kubur, Pak, tidak ada cahaya sama sekali, gelap gulita. Karena apa? Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di dunia hati kita gelap pada Allah. Siapa yang di dunia hatinya gelap, tidak bisa menyaksikan Allah, maka setelah kita meninggalkan alam dunia pasti yang terjadi kegelapan. Nek gak percaya buktikan. Sampai melebu kamar, ya, kamar ya, lampu sampai pateni kabeh, sampai melek, nggak akan bisa melihat apapun karena nggak ada cahaya. Yang terjadi adalah kegelapan, mesti sumpek. Wong jenengan iki lho, dalu mantun Isya di rumah, listrik mati, mesti muring-muring. Duh, listrik mati rek. Wahai tandang gawe, golek korean nggak ada, lilin nggak ada, HP pun yang nggak ada, ya mesti sumpek. Kata zaman tahun 70 biyen, Pak, belum listrik masuk, damel oblik toh jenengan, template oblik Metromat, itu pun ada batas juga. Coba kalau masa kita ingat masa kecil kita, mari maghrib iki lho, dalan iki peteng kabeh, sebab barongan tok, gendruwone ya ngono, kejem-kejem. Makanya anak dulu kalau alok maghrib nggak berani keluar, sudah di dalam, Pak, sebab
kalau keluar iki nyata loh ya, digondol wewe genderuwo. Zaman biyen sederhana, wong tua keluarga nabui tempe sing ana nabui lengser. Lho kulo kok ya metu lho ngoten lho. Bapak Ibu, kejeme genderuwo wewe dulu, Pak. Hanya nyengitno. Engko nek wis ditabui dibalekno. Nek wewe saiki ndase ireng. Nyun sewu lho, lampune pun benter-benter gantos wewene ndase ireng, Pak. Kelakon pitung dina kae dibalekno. Kelakon wulanan dibalekno metu mulih-mulih hamil. Nah, iki bahaya sakniki wewe sakniki, masalah wewe sakniki wewe ndase ireng. Pun mbelakrak tutuk kuno lapo imang. Pun. Yang Rasulullah khawatirkan di sini adalah tentang perubahan iman. Yang tadinya iman kita hanya pada Allah, sekarang kepada iman itu hubungannya dengan hati, Pak. Saya ditanya, Son, kok ayem awakmu? Iya. Sekarang wis aku gak mikir. Telung wulan wis disaur Pak D. Lah terus sing sisane Pak D sing nerusno. Engko dikongkon nyincil nang Pak D aku saonoe. Oh ngono. Ayem. Atiku mesti imani nang Pak D yang menyelesaikan masalah ini makhluk. Loh ini loh Pak yang dikhawatirkan Rasulullah terhadap umatnya, pindah iman itu. Al-khulasatu utawi ringkesan kaifa makanat, apapun kaifa khali koyo opo kanat ono opo suwaru madkhin nasi bentu pujaan masyarakat laka maring sira ya fayajibu mongko wajib ala qalbika ing atasi ati ira apa sing wajib antas hada ing yento nyeksekake sira annallaha ing sak temene Allah iku huwa utawi Allah iku alfailu sebagai pelaku. Apapun bentuk pujaan masyarakat terhadapmu, entah lewat apapun, wajib hatimu menyaksikan di balik pujaan masyarakat itu Allah. Hati, kalau jasmani memandang makhluk, kalau meripat hatinya rohani menyaksikan memandang Allah. Ini maksudnya sebagai sang pelaku, berarti jenengan dipuja Allah. Wa anna jami'atil kalmadaihi, dan sesungguhnya semua wa anna jami'atil kalmadaihi lan sak temene sekabehane mengkono-mengkono pira-pira pujaan iku innama hiya iku min indillah, dan sesungguhnya semua pujaan itu datangnya indallah sangka dene Allah. Pujaane wong sing nang sampean iku di mata Allah iku sebetulnya sebagai pelaku sumbere sangka Gusti Allah. Iki biasae dilakukan oleh para arif, orang yang sudah mengenal Allah. Bagi kita si salik kadang-kadang nonton Allah, kadang-kadang mboten. Apalagi bagi kita si ubat belas gak iso nyawang Allah, mboten saged. Sumber pujaan itu mesti kita menganggap dari masyarakat. Lek si salik kadang-kadang nyawang Allah, engko nek wis bar sadar iya iku mengkawe Gusti Allah, baru sadar
Tapi arif, waktu ketika saat terjadi atau sudah terjadi ya, tetap beliau itu menyaksikan Allahnya. Ibaratnya Pak, jenengan nek wis ketemu yuga sampean, mulai kecil dari satu di rumah. Misalnya sampai 1 tahun gak ketemu, aku yakin masih ingat wajahnya. Oh, anakku iki ono tengere, toh ini endi Pak, geger, kula eling, karena 1 tahun gak ketemu Pak. Entah kemana perginya, ketemu di situ ditemukan oleh apa jenenge aparat. Akhir diumumkan, berhubung jenengan iki salah satu orang yang kehilangan anak, datang ke Koramil, dites sampean, anak sampean tah mbok menawi apa cirine, dibuktikan Pak. Gak usah toh ndelok wajahe mawon sudah tahu, ingat, oh wajah seperti itu. Makanya jenengan nek sering ketemu Allah, gak mungkin sampean lupa wujudnya loh maksudnya. Tapi iki mboten saged digambarkan loh Pak ya, mboten saged. Artinya ketika jenengan sholat, Gusti nak ngarepku, ketika jenengan dahar, ketika apapun, hati sampean dengan sadar klik langsung menyang Allahnya. Oleh sebab itu sering-seringlah hatimu bertemu Allah. Kesimpulannya Pak, masyarakat mujo sampean iku gak salah. Sing salah itu kita apabila gila dengan pujaan. Kalau sudah seperti itu, maka ingat hati kita akan semakin jauh pada Allah. Biar tidak seperti itu, jenengan ini wajib menyaksikan bahwasanya datangnya pujaan itu dari Allah. Jenengan disalami murid anak sampean, sampean pun ningali anak murid sampean, sampean kudu ningali siapa di balik itu yang menggerakkan itu. Jikalau hati sampean memandang menyaksikan Allahnya, inilah yang diharapkan Rasulullah akan menjadi seorang mukmin yang benar-benar mukmin, disebut mukmin sejati, orang yang menyandang takwa. Dan itu kita mendapatkan derajat itu Pak, tidak semudah kita membalikkan tangan. Kita harus latih terus hati ini menyadari untuk mengingat Allah. Sebab kalau tidak mohal Pak, kita akan selalu ingat pada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.